Wow. Yuk, mulai. Hadirin yang berbahagia, memasuki ruang talkshow karena acara sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Putu Trimasudha SMM, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati Ibu PLT SMP Negeri 1 Serine, Ibu Desa Putri Widiani. Yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator. Yang kami hormati teman-teman pelatihan pembelajaran mendalam di Lokus SMP Negeri 1 Serine. Dan tidak lupa kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebelum diwaktu karena berkat rahmat beliau hari ini hari Sabtu 4 Oktober 2025 kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan talkshow berbagi praktik baik pelatihan pembelajaran dalam desa Lokus SMP Negeri 1 Serine. Baiklah hadirin, berikut rangkaian acara yang akan kita lewati bersama pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita lalui bersama. Berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya dirangkai dengan doa. Kemudian pesan dari Ibu PLT Kepala SMP Negeri 1 Serine. Kemudian sambutan dari Bapak Putu Trimasudha. Berikutnya ada pengenalan profil narasumber kita pada hari ini yang terdiri dari 3 orang. Narasumber pertama ada Bapak Imadi Arti dari Saputra SPD MPD. Berikutnya narasumber yang kedua ada Ibu Ketut Sri Budiati SPD. Berikutnya narasumber yang ketiga adalah Ibu Luryati Suwardani FFGL. Berikutnya acaranya adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang nanti akan diakhiri dengan acara penutup. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita melangkah ke acara yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian, kami mohonkan untuk berdiri.
Hadirin kami memohon untuk tetap berdiri karena rangkaian acara berikutnya adalah doa kepada petugas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh keberkahan dan memberi manfaat bagi dunia pendidikan yang kita ikuti. Doa kita panjatkan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang telah mempertemukan kami dalam kegiatan sosial berbagi praktik baik pelatihan pembelajaran mendalam batch 1 Lokus SMP Negeri 1 Keriting. Terima kasih atas semangat, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga bisa berbagi, belajar, dan menginspirasi satu sama lain demi kemajuan pendidikan. Ya Tuhan, berikanlah kelancaran dalam seluruh rangkaian acara hari ini. Tanamkan rasa kebersamaan di antara kami dan lupakanlah kebaikan agar ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat menjadi inspirasi yang berdampak luas. Ampunilah segala hilaf dan kekurangan kami. Terimalah doa dan niat tulus kami. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin silakan duduk kembali. Berikutnya kita mulai acara sambutan dari PLT SMP Negeri 1 Keriting kepada Ibu Desa Putridani. Dan dapat disilakan. Terima kasih kepada kedua yang sudah memberikan saran saya. Di sini yang selalu sebelumnya saya mulai saya menyampaikan sebentar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadapan yang tinggi Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan atau menonton talk show dan nanti akan dilanjutkan dengan pameran hasil karya. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Bapak Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam, kemudian Bapak Ibu peserta pelatihan Sebuleleng Barat kalau nggak salah, yaitu dari Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Keroka. Ada 30 peserta pelatihan. Kemudian di sini hadir Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, mungkin karena kami kan di sini efektif sekolahnya, jadi yang lainnya masih ada pembelajaran. Di sini yang hadir Bapak Ibu yang ada waktu luang gitu. Kemudian adik-adik mahasiswa semua di sini yang pada kesempatan ini kami SMP Negeri 1 sendiri mendapat
program asistensi mengajar dari kampus Unisar ada 21 mahasiswa di sini yang diberikan kesempatan untuk belajar dan kami membimbing selaku ada yang guru hamba seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya diberikan izin untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di dalam kegiatan talk show berbagi praktik baik pelatihan pembelajaran mendalam batch 1 yang bertempat atau lokus di SMP Negeri 1 Senen. Semoga dalam kegiatan ini Bapak Ibu terutama peserta pelatihan PM dapat berbagi, mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu peserta peroleh selama pelatihan. Samping itu kami di sini juga akan Bapak Ibu berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru kami di sini dan juga adik-adik mahasiswa yang nanti akan menjadi, sekarang kan masih calon guru ya, nanti akan menjadi guru-guru hebat juga seperti Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang sudah menjadi peserta, apalagi yang menjadi fasilitator, itu sudah hebat sekali, luar biasa. Yang pertama, sebelumnya saya mengucapkan ampun banget jika di sekolah kami lokus yang dipercaya di sini BGTK memberikan pelayanan kurang maksimal, mungkin dalam tempat, kemudian suasana, ruang kelas, fasilitas. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Yang kedua, untuk nanti pada saat talk show kita bersama-sama akan belajar dari Bapak Ibu peserta pelatihan. Di sini ada 3 narasumber ya, 3 narasumber yang ditunjuk. Pastilah Bapak Ibu yang ditunjuk itu guru-guru yang hebat, yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu bagi narasumber kita hari ini. Kemudian tidak kalah juga dengan peserta lainnya ya, peserta pembelajaran mendalam. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ditunjuk di sini adalah guru-guru yang luar biasa, yang punya kompetensi luar biasa nanti untuk mengimbaskan apa yang didapat dari pelatihan ini kepada teman-teman lainnya yang belum mendapat kesempatan untuk berlatih tentang apa itu pembelajaran mendalam. Di sini intinya nanti kami ingin mendengar, menyaksikan, menyimak apa yang sudah Bapak Ibu peserta dapatkan selama pembelajaran mendalam kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan, 3 sampai 4 bulan ya. Kurang lebih rentang waktu seperti itu. Bapak Ibu yang ikut pelatihan sudah sangat luar biasa meluangkan waktunya ya, dengan rentang waktu yang sangat lama. Bapak Ibu semangat untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan sudah sampai ke titik ini. Titik di mana Bapak Ibu akan berbagi praktik baik apa yang didapatkan, kemudian nanti setelahnya akan ada pameran hasil karya Bapak Ibu. Tapi di sini guru-guru SMP 1 sendiri beserta adik-adik mahasiswa sangat antusias sekali. Nanti apa sih yang akan dipamerkan, dan pastinya setiap yang dipamerkan atau yang dipersembahkan pasti akan sangat bermanfaat untuk kita para guru ke depannya untuk mencerdaskan anak bangsa agar lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, demikian sambutan dari Tiang selaku PLT Kepala Sekolah. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar, aman, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih, saya tutup dengan parang santi. Om santi santi santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu PLT atas sambutannya. Hadirin sekalian, tidak acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Menteri FSMSD kepada Bapak Konsul dan Bapak Dirjen. Ini terima kasih atas waktunya. Izin saya bagi. Sebelum kami memberikan sambutan, perkenalkan yang berucapan bersama. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Shalom Namo Buddhaya, salam sehat.
yang saya hormati Ibu PRT Kepala SMP Negeri 1 Serene Pastor Susun atas fasilitasnya, yang saya hormati para fasilitator yang sudah dengan setia ya mendampingi para peserta sehingga menginjak pada hari ini secara best practice. Yang saya hormati juga para panitia ya, dari baik dari Dinas Pendidikan maupun dari para GTK. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu para peserta talkshow ya, pembelajaran mendalam yang sudah mengikuti kegiatan ini secara intens selama 4 bulan. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widibasi Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di SMP Negeri 1 Serene dalam suasana sehat. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kesempatan ini kami mewakili Bapak Kadis yang tidak bisa hadir pada hari ini karena banyaknya agenda, sangat mengatensi kegiatan ini. Apalagi kegiatan ini yang lihat begitu komprehensif yang dilaksanakan, kemudian dengan fasilitator yang sudah sangat berpengalaman, tentunya pelatihan pembelajaran ini yang yakin akan makin bisa dimengerti oleh semua pihak, karena memang program baru harus segera kita laksanakan, apalagi pelatihan, kemudian bintang dan diseminasi. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, jadi saya bersyukur sekali ada momen untuk bisa menyaksikan bagaimana sih bentuk PM itu secara nyata apabila kita aplikasikan dalam proses belajar mengajar. Jadi nanti selain kita bisa mengamati, kita juga bisa mengadopsi atau melakukan lesson learn ya, mengadopsi untuk kita ambil sebagai inspirasi, nanti kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Tentunya ini satuan pendidikan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa begitu saja meng-copy paste ya dan best practice dari teman-teman kita, tapi kita harus sesuaikan dengan prinsip apa yang namanya STAR ya. Pertama S adalah situasi, bagaimana situasi di kelas kita, di sekolah kita, apakah cocok kita terapkan best practice seperti ini. Kemudian P yaitu adalah tantangan. Jadi tantangan apa saja yang dihadapi seandainya Bapak Ibu menerapkan best practice di sekolah masing-masing. Kemudian bagaimana aksi, ya, aksi daripada yang harus Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian terakhir adalah reaksi. Bagaimana reaksi para peserta didik ketika Bapak Ibu berusaha melakukan transfer knowledge yang berdasarkan best practice yang nanti didapatkan oleh teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu silakan memposisikan diri ya, sebagai gelas yang kosong. Ya, kita berusaha mengambil sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan ataupun istilahnya inspirasi berbagi praktek baik dari teman-teman yang akan dipaparkan, kemudian berusaha kita adopsi sesuai dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian apabila nanti ada misalnya proyek-proyek contohnya proyek B5 dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu gunakan momentum tersebut untuk semakin mempertajam ya bagaimana implementasi daripada PM ini. Karena sebetulnya PM ini sebenarnya adalah penyempurnaan ataupun istilahnya penghalusan dari pelaksanaan P5 Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya. Karena lebih ditekankan bagaimana refleksi.
berkesadaran, bermakna ya. Kemudian Bapak Ibu dalam kesempatan ini nanti Bapak Ibu setelah sampai di satuan pendidikan masing-masing, silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil kepala sekolah yang sama-sama sudah mendapat pelatihan PM untuk merancang suatu kegiatan. Jadi tidak bisa kita memaksakan dengan pikiran sendiri bagaimana merancang satu kegiatan sehingga nantinya PM ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari peserta didik. Itu yang utama. Jadi Bapak Ibu harus tetap mengutamakan bagaimana respon peserta didik. Jadi percuma Bapak Ibu merancang kegiatan yang ternyata tidak masuk dalam apa itu marwah PM ya. Jadi silakan apapun kegiatannya, yang penting apa prinsip-prinsip daripada pembelajaran mendalam itu bisa masuk ke dalam apa namanya anak didik masing-masing. Jadi kita coba dengan suatu yang sederhana dulu, kemudian ketika nanti setelah sekian lama berjalan, Bapak Ibu bisa tingkatkan frekuensinya maupun kualitasnya. Jadi Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga usaha-usaha positif seperti ini ya bisa tetap kita laksanakan. Dan yang terima kasih kepada para fasilitator dan panitia pusat. Semoga kegiatan ini tidak berakhir di sini saja, mungkin berlanjut dengan batch selanjutnya ya, karena masih banyak teman-teman guru kita yang belum mendapatkan kesempatan seperti ini. Semoga nantinya juga dari pendanaan dari BOS tolong disampaikan agar disiapkan surat-surat pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua tetap semangat, tetap sehat, yang silakan pada kita. Om Santi Santi Santi. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Hadir atas sambutannya. Berikutnya adalah pengenalan profil narasumber dan penyampaian materi, kemudian yang akan dirangkai dengan diskusi dan tanya jawab yang akan langsung dihandle oleh Ibu Moderator. Untuk waktu dan tempat kepada Ibu Moderator, kami tanpa mengurangi berguna kepada Ibu PLC dan kepada Bapak Habib, mohon berkenan bersama tidak ada kegiatan dan kegiatan mulai semua bisa meninggalkan tempat ini Pak. Ayo Bapak Ibu kita coba sama Bapak Habib dan Ibu PLC untuk dokumentasi.
Kepada narasumber, kami mohonkan untuk semuanya berada di depan. Enggak, ini kamera. Biarin aja. Kan hasilnya begini. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan proses dari tiga narasumber yang telah hadir pada hari ini yang nanti akan dipandu oleh Ibu Mira sebagai moderator. Nah, sebelum lanjut, akan kami perkenalkan terlebih dahulu profil dari teman-teman kita narasumber pada hari ini. Baik, yang pertama kita mulai dari yang paling dahulu dulu ya, dari Bapak Imade Aldi Bayu Saputra SPD MPD. Kita yang pertama beliau adalah salah satu guru di SMP dan beliau lahir di Sumatera itu pada tanggal 13 April tahun 1991 ya. Jadi Bapak Ibu ada yang seumuran sama Pak Aldi ya. Jadi panggilnya Pak Bayu Aldi ya, betul ya. Nah, beliau mengajar dalam mata pelajaran MIPA, Pak ya. Terima kasih, Pak Bayu. Berikutnya kita ke narasumber yang kedua. Ada teman kita ya, Ibu Ibu ya, SPD ya. Jadi, Manis mengajar di SMP Negeri Satu Serir selaku guru. Maaf. Jadi pemain kebetulan sama dengan kami ya dia dan beliau lahir di sebuah desa ya Kaliangan, tepatnya itu tanggal 25 Mei 1999 ya. Pemain dan ibu yang ini dan berikutnya itu tepat bulannya di desa Bungulan itu Bumani, kemudian pendidikan terakhirnya adalah S1 pendidikan fisika tahun 2021 dan bekerja di satu program sebagai guru mata pelajaran kita. Terima kasih Bumani. Berikutnya kita ke narasumber yang ketiga. Jadi ada Ibu Nur Yati Suwardani SMBL ya. Baik, saya perkenalkan profilnya. Beliau mengajar juga di SMP Negeri 1 Derokan selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris Bapak ya. Untuk tempat tanggalan akhirnya diajukan Bu Yati tanggal tepatnya 30 September 1987 ya. Yati dan tiga narasumber kita ini yang merupakan pilihan dari kita semua sebagai narasumber atau yang memiliki profesi baik dan baik di pemerintah betul ya. Baik, untuk berikutnya akan diambil oleh Ibu Lisa kepada Ibu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Lisa ya. Silakan Ibu. Terima kasih kepada yang luar biasa sekali. Selamat pagi semuanya.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam budaya. Yang terhormat para bidang pembina eksekutif yang saya hormati Ibu Desa Lidiani selaku PRD, yang saya hormati juga perwakilan dari BPJK yang bisa hadir pada hari ini, dan juga rekan hospitator saya yang luar biasa, ada Pak Budi dan Pak Bagus, dan tidak lupa yang saya banggakan pastinya ya, Bapak Ibu guru hebat serta tamu undangan yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi tepuk tangan dulu kita semuanya. Izinkan saya bisa selaku moderator. Hari ini saya tidak jadi fasilitator mungkin Bapak Ibu ya. Saya menjadi moderator pada pagi hari ini. Izinkan saya akan memandu kegiatan talk show kita pada hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Luar biasa. Oke. Harapan saya semoga semua semangatnya masih membara ya. Walaupun ya sekarang kita sudah berada di penghujung pelatihan itu Bapak Ibu. Ya. Harusnya bukan tapi semakin semangat dari saya semangatnya mempersiapkan pameran di atas ya, supaya nanti para undangan dari kemudian BPRD juga bisa ikut berkenan melihat ke atas gitu ya. Hari ini kita sampai pada puncak kegiatan pelatihan pembelajaran kita kurang lebih sampai 6 bulan Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan melaksanakan talk show sekaligus pameran karya dan sekaligus dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan secara langsung cerita inspiratif dari Bapak dan Ibu hebat itu Bapaknya sebenarnya. Kita kumpulin bertiga jadi kelihatan karena sendiri. Karena di depan, kalau yang di sana banyak yang ganteng ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa di depan ini sudah mencoba. Kalau Bapak Ibu semua yang menjadi penonton hari ini juga sudah mencoba untuk mengubah ruang belajar Bapak Ibu menjadi ruang belajar yang penuh kesediaan, yang penuh makna setelah melaksanakan kegiatan pelatihan kita. Sehingga hari ini 3 rekan guru kita di depan, saya menyebutnya 3 rekan berbagi ya. Karena hari ini kami tugas berbagi ya, dari Pak Bayu, kemudian ada Ibu Manis dan juga Yanti. Hari ini mereka bertiga menjadi super senang, betul ya. Hari ini mereka bertiga menjadi super senang pendidikan dan pelatihan ini kita sepakati bersama yang akan mempresentasikan praktik baik gitu ya, yang sudah dilaksanakan. Nah, sebagai penyemangat sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya membawakan pantun terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kalau saya kasih pantun biasanya jawabannya apa? Itu Bapak Bayu. Kalau saya cantik ya. Jadi cantik ya Bapak Ibu. Tapi ikhlas bilang cantik ya. Kalau bawa istrinya kalau ada memaklumi dulu ya. Hari ini saya yang memuji. Oke. Kita mulai. Belajar dalam jangan setengah hati. Guru kreatif hasilkan inovasi. Mari kita dengarkan praktik baik hari ini untuk motivasi dan transformasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan mulai dari narasumber pertama. Kalau biasanya ladies first, yang sekarang gentlemen first ya. Harusnya pertama kan yang satunya di sini ya. Jadi Bapak Ibu, tidak sedikit guru sering kesulitan membuat siswa itu termotivasi belajar, terutama pelajaran yang bersifat sulit, betul nggak? Contohnya sains, itu salah satu kadang pelajaran yang dianggap siswa aduh ribet, sulit, belajar ini untuk apa sih kita ngitung gitu ya. Nah kali ini ya, Pak Bayu akan
membagikan gitu ya, membagikan inspirasinya bagaimana sih agar pembelajaran sains itu yang dianggap rumit bagi siswa menjadi lebih hidup ya Bapak Ibu ya, dengan cara triknya adalah dengan inquiry kolaboratif. Nah, bagaimana sih cara Bapak Ibu melaksanakan inquiry kolaboratif ini sehingga bisa mencapai pembelajaran yang mendalam dan siswa-siswa jadi termotivasi untuk mempelajari pelajaran sains. Yuk kita simak bersama-sama. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator dan juga pengacara untuk saya di sini berbagi praktek bagian. Jadi saya di depan di sini bukan berarti saya lebih baik atau lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini saya hanya sharing, berbagi apa yang sudah saya coba lakukan berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Ya. Jadi sebelumnya selamat pagi. Yang terhormat Bapak Priman selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Desa selaku PLT Kepala SMP Negeri 1 Seririt. Yang saya hormati pula Bapak Perwakilan dari PGTK. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator yang sudah mendampingi kami ya peserta pelajaran PM selama 3 bulan ini. Kemudian Bapak Ibu guru peserta pelatihan PM yang saya banggakan juga, serta Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Seririt, dan tidak lupa juga saya hormati pula adik-adik mahasiswa calon guru di masa depan yang nantinya akan membangun murid-murid di sini menjadi generasi emas, ya. Jadi sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan panggilan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, jadi kalau tadi saya menyampaikan di sana, ya kelihatan di sana ada foto, ya itu foto adalah saya. Kalau bukan apa saya itu pakai Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu semuanya di sini melihat kok beda gitu ya. Ya, jadi itu benar saya Bapak Ibu itu adalah pada waktu saya masih umur 27 tahun gitu ya. Nah sekarang saya sudah umur 31 tahun, tetapi masih ada ya. 34 ya, kok saya mengurangi lagi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi saya ucapkan selamat datang ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya ini. Jadi untuk hari ini ya. Nah, ini saya di zaman sekarang yang tadi ya muda gitu ya. Nah, agak beda ya, mulai ada berikutnya gitu ya. Tapi tetap semangat muda Bapak Ibu ya. Biar tidak kalah dengan adik-adik mahasiswa yang lain juga. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, jadi di sini menggurui dan juga dari bilang terbaik itu ya. Kalau menurut saya semua praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru peserta pelatihan itu semuanya bagus sekali dan juga baik sekali dan juga nantinya saya akan terangkan, gitu ya. Baik untuk yang saya coba terangkan di sekolah saja selama 3 bulan ini ya yang mengenai pelatihan PM. Jadi saya di sini sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Ardi Bayu Saputra. Kemudian saya bertugas ya di SMP Negeri 3 Seririt sebagai guru mapel IPA. Ya. Nah kemudian ada pun judul praktek yang saya coba sudah lakukan itu adalah bagaimana belajar sains itu lebih hidup lagi Bapak Ibu ya melalui apa yang namanya inquiry kolaboratif untuk motivasi belajar anak gitu ya, tentunya khususnya di belajar sains seperti apa yang tadi disampaikan, karena
belajar saya kalau kita lihat saya dulunya juga basicnya adalah S1-nya fisika Bapak Ibu. Jadi nanti ada lingkungan otomatis anak-anak itu merasa apa sih kita belajar IPA atau sains ya. Nah untuk itu motivasinya kita akan tingkatkan terlebih dahulu dan tentunya untuk mencapai yang namanya pembelajaran mendalam. Nah, untuk best practice atau praktik yang coba saya lakukan ini itu menggunakan yang namanya metode STAR, ya. Jadi seperti tadi aku sampaikan oleh Pak Prima, jadi itu dimulai dengan situasi, ya. Situasinya kemudian bagaimana anak-anak yang dihadapi, kemudian ada aksi dan juga kita akan melakukan yang namanya regresi, baik itu hasil ataupun dampak serta yang lanjutnya seperti apa. Nah, untuk situasi Bapak Ibu ya, jadi untuk situasinya, jadi secara umum dulu, secara global, ya internasional. Jadi kalau kita lihat hasil PISA dari program Foreign International Assessment, jadi itu menyatakan bahwa Indonesia itu berada pada peringkat 69 dari 80 negara Bapak Ibu. Ya, jadi cukup di bawah, gitu ya. Walaupun itu sudah mengalami kenaikan di tahun 2022, tetapi ini masih tergolong hampir nilai minimum gitu ya rata-rata oleh OECD. Nah, kemudian di dalam PISA ini, assessment ini ada beberapa hal yang diperhatikan itu berkaitan dengan membacanya, kemudian membacanya dan juga sainsnya, ya. Jadi di sini saya kebetulan dari guru saya, jadi saya mengambil kemampuan literasi sainsnya berarti masih tergolong rendah. Ya, kalau kita menyikapi hal itu, kita lihat dulu apa yang menjadi sumber atau akar permasalahannya. Ya, berkaitan dengan yang namanya motivasi belajar. Kalau kita tidak ada motivasi untuk belajar, bagaimana kita dapat meningkatkan yang namanya hasil belajar, kemampuan literasi saya, kemampuan pemecahan masalah. Kalau kita tidak memiliki yang namanya motivasi belajar. Nah, jadi situasi yang saya alami di sekolah, gitu ya, berdasarkan hasil observasi maupun hasil wawancara dan juga survei angket motivasi belajar, jadi di sana dikatakan adalah mulai masih jarang yang mau untuk menyampaikan pendapat, gitu ya. Jadi seperti itu, kemudian masih sulit dalam memahami materi. Jadi dia sudah legoh duluan, sudah males duluan, sudah ketika kita belajar gitu ya sudah lain-lain, masih banyak fokusnya di luar. Kemudian ketika pembelajaran juga Bapak Ibu, itu pada saat diskusi kelompok hanya satu orang atau beberapa orang saja yang bekerja, yang lainnya hanya memandang saja. Ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut? Nah, di sini saya mencoba melakukan identifikasi itu karena adanya model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi kalau belum terpenuhi kebutuhan belajarnya, itu apa sosial belajar itu tidak diketahui, ya sudah. Jadi motivasinya menurun atau berkurang. Selain itu juga bagaimana pengalaman belajar seperti apa yang sudah kita ketahui di pembelajaran malam, ada memahami, mengaplikasi dan juga merefleksi, itu belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi itu yang menyebabkan sehingga nanti munculnya adanya kurang atau rendahnya selektif atau keyakinan dirinya dia. Ya. Selain itu juga Bapak Ibu, kita tidak hanya melihat model pembelajarannya saja, tetapi kalau saya lihat, kalau kita sendiri berpikir, kita akan sulit untuk menemukan ide-ide betul Bapak Ibu. Nah, untuk itu di sini saya juga melihat dari kinerja Bapak Ibu guru saya di sekolah, ya. Jadi mereka sendiri-sendiri saja yang mengerjakan atau planning merencanakan pembelajaran. Belum adanya kolaborasi, belum adanya kerjasama antara satu guru dengan guru yang lainnya. Entah itu satu mapel, ya, itu belum terlaksana dengan maksimal. Jadi kita tidak mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan belajarnya. Jadi guru cenderung hanya mengajar sesuai bidangnya saja. Ya udah kalau saya IPA, ya saya ajar IPA saja, tidak mengintegrasikan ke mapel yang lain, apakah itu sosial, entah itu matematik, entah itu teknologi informasi dan
aplikasi. Jadi itu tidak diintegrasikan. Kalau kita ambil contoh materi IPA dan mata lain, itu sebenarnya ada kaitannya dengan sosial juga. Apa dampak sosialnya? Apa dampak psikologis dan yang lainnya? Gitu ya. Selain itu juga saya mengidentifikasi pembelajaran di sekolah hanya masih sering berlangsung sektoral. Jadi seperti yang tadi dibilang, IPA itu dari pas saja, matematika itu dari pas saja. Gitu ya. Kalau kita apalagi hanya matematika rumus ini untuk digunakan apa? Itu mereka belum berketahui oleh mereka itu sendiri. Untuk itulah sejarah dengan hal tersebut dari pelatihan pembelajaran dalam yang saya coba dapatkan di pembelajaran saya itu perlu transformasi berbeda. Dia tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, transfer pengetahuan saja, tapi di sana ada pembelajaran mendalam yang berbasis equality kolaboratif. Jadi ada equality kolaboratif dalam merencanakan ini, ya, baik itu pembelajaran mendalam, baik itu medianya seperti apa, baik itu model pembelajarannya apa yang cocok digunakan untuk anak ini atau kelas ini seperti itu. Ya. Yang mana pembelajaran mendalam itu seperti yang sudah kita ketahui menyatakan bagaimana menciptakan nilai karakter, baik itu melalui prinsip pembelajaran, dilihat dia berkesadaran, bermakna, dan juga memperkirakan. Hanya dia akan memotivasi untuk belajar bagaimana melalui pengalaman belajar, baik itu memahami, mengaplikasi, dan juga berefleksi. Ya, sehingga nantinya mulai dapat diberikan kesempatan sepenuhnya, baik itu menyelidiki, baik itu mengaitkan dengan ilmu lainnya, dan juga berkolaborasi baik antara murid dengan murid, bermitra murid dengan murid, apakah itu murid dengan guru ataukah guru dengan guru mata lainnya, gitu ya. Jadi di sini intinya adalah bagaimana kita merencanakan untuk berkolaborasi sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu nanti terapkan, khususnya saya belajar saya itu menjadi lebih hidup lagi, ya, menjadi termotivasi kembali melalui equality kolaboratif. Jadi itu yang menjadi situasi saya ketika saya di sekolah. Nah, ada pun tantangannya Bapak Ibu di sini kan ketika kita melakukan sesuatu, saya yakin Bapak Ibu juga mengalaminya di sekolah. Apapun ide tidak, pasti ada tantangannya. Ya, nah begitu juga saya melakukan yang pertama adalah bagaimana sih mengkolaborasikan antara guru satu dengan guru lainnya. Itu harus sulit karena mereka mempunyai kesibukan masing-masing dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu media dan yang lainnya. Kemudian tantangannya adalah penerapan. Kita sudah bagus nih perencanaannya, tapi penerapannya seperti apa? Itu harus menjadi tantangan juga. Selanjutnya adalah ketika kita sudah merencanakan waktunya pasti, yang ketika penerapan berbeda lagi, berarti tantangan kita adalah pengelolaan waktunya juga. Selain itu juga tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, itu yang utama. Hal ini pun menjadi tantangan didukung oleh apa? Sangat atau sangat dan perasaan yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah saya masih terletak di desa atau di agak dataran tinggi. Kesulitan dalam sinyal atau wifi, ya. Jadi kami di sekolah sudah memasang wifi, tapi itu belum cukup memadai. Itu menjadi tantangan juga bagi saya dan juga tantangan juga. Nah, dari tantangan tersebut ada aksi yang coba saya lakukan itu berkaitan dengan equality kolaboratif. Nah, equality kolaboratif dari katanya ada kolaboratif atau kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kunci, ya. Tetapi kalau kita lihat kolaborasi tanpa arah itu seperti orang yang rame-rame berada di persimpangan jalan itu, Bapak Ibu. Tanpa tahu mau kemana sih, ngobrol, bergosip, kayak gitu ya. Tanpa ada tujuan yang jelas. Tetapi kolaborasi itu, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita berkumpul membicarakan sesuatu ada tujuannya, yaitu apa? Perbaikan pembelajaran. Itulah nantinya pendekatan equality kolaboratif akan pendekatan reflektif, itulah ya, berbasis data untuk kebaikan dan kualitas yang lebih baik lagi. Kemudian di equality ini ada beberapa tahapan, yaitu secara berkelanjutan, tidak hanya sekali saja. Ada di sana ada diagramnya secara berkelanjutan. Mulai dari assess, ya, jadi identifikasi. Kemudian yang kedua ada
desain atau rencanakan atau perencanaan. Yang ketiga ada implementasi atau penerapan atau pelaksanaan. Dan yang keempat ada measurement, reflect, and change. Jadi ada pengukuran keberhasilan, refleksinya seperti apa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk aksi yang saya coba lakukan di inquiry kolaboratif ini. Nah Bapak Ibu, jadi ada pun beberapa hal atau bukti yang sudah saya coba lakukan. Itu berkaitan dengan aksi yang pertama adalah assess. Assess di sini adalah mengidentifikasi. Saya di sini beberapa guru itu mencoba melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu agar nantinya kita ketemu nih apa sih maunya, di mana murid-murid di kelas atau di sekolah. Jadi di sini mengidentifikasi permasalahan, yaitu motivasi belajar, baik itu karakteristik murid dan yang lainnya. Jadi itu yang saya coba lakukan di identifikasi. Kita tidak hanya sekedar mengidentifikasi, tetapi kita mencoba untuk mendesain, merencanakan. Yang mana merencanakannya yang pertama yaitu melakukan rencana membuat RPM, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, begitu juga ada materi pertanian ataupun materi pencemaran air ataupun sistem reproduksi dan yang lainnya yang tadinya bisa dipakai ke kehidupan sehari-hari. Setelah kita melakukan perencanaan, kita akan mengimplementasikan. Ini beberapa dokumentasi yang sudah coba saya lakukan di dalam sekolah atau di kelas, gitu ya. Jadi salah satu beberapa pelajaran IPA yang pertama ada pencemaran air itu di kelas 7 ya. Jadi di sini kita mengajak anak-anak untuk melihat kolam, ya. Aset yang ada di sekolah ada kolam, gitu ya. Ada makhluk hidup ekosistem di sana. Ketika nanti air itu tercemar seperti apa akibatnya ke ekosistem, kita cek. Nanti langsung diaplikasikan lewat apa? Menggunakan yang namanya meter. Jadi kita cek. Kebetulan kemarin saya menggunakan air, ada air sabun yang tercemar, ada air keruh. Bagaimana pH-nya, bagaimana kehidupan ekosistemnya. Ya, apakah ya kita langsung melihat aksi pembunuhan sebenarnya ya. Jadi di sana ada apa namanya ikan yang terpaksa saya taruh di deterjen, gitu ya. Jadi bagaimana reaksinya? Nah, seperti itu karena kebanyakan di mana namanya di desa besar, ketika orang mandi di sungai ini langsung cuci baju seperti itu ya. Jadi itu akan mencemari lingkungan ekosistem yang ada di sana. Jadi itu dampaknya seperti itu. Jadi langsung mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari ataupun sosial. Nah seperti itu yang implementasi yang pernah saya lakukan. Kemudian implementasi selanjutnya dalam pembelajaran seperti itu, ini adalah materi tekanan. Dan juga ada menggunakan media interaktif, jadi ada menggunakan kuisis, gitu, apa dan yang lainnya, sehingga anak-anak tidak lagi jadi tidak ada yang istilahnya tidak bekerja ataupun lain-lain. Jadi mereka semuanya aktif untuk melakukan praktikum karena kita memfasilitasi yang namanya kebutuhan belajar mereka, baik itu gaya belajarnya. Ada yang tidak sedikit, otomatis dia senang praktikum. Kalau kita tidak buatkan praktikum, jadi mereka akan bengong, tidak akan menulis karena dia sendiri pun cenderung untuk bergerak, ya. Jadi, nah kemudian kita inquiry-nya. Jadi inquiry di sana ada observer yang ada di bawah ini kebetulan. Kami coba untuk kalau saya sendiri kemarin ada guru IPA juga untuk meminta kepada guru IPA untuk mengamati bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah saya coba lakukan sehingga nanti akan kita lakukan refleksi. Ya, kalau kita sendiri nggak tahu kita udah bagus atau apa gitu ya. Tapi kalau kita meminta seorang guru atau beberapa orang guru untuk melakukan observer, itu akan menjadikan sebuah refleksi dan adanya tindak lanjut. Nah, begitu juga di aksi yang lainnya, di materi yang lain, itu ada materi reproduksi, gitu ya. Jadi kalau materi reproduksi, kita tidak praktek langsung, bukan itu Bapak Ibu ya. Tapi kita membuat poster. Jadi ada tindak lanjutnya atau produk yang dihasilkan ini adalah beberapa karya yang dihasilkan oleh anak-anak kelas 9 berkaitan dengan materi yang baru lewat kemarin itu menjadi reproduksi. Bagaimana dia cara mencegah HIV/AIDS, kemudian gejala-gejala yang timbul, ada juga penyakit-penyakit luar seksual lainnya. Jadi seperti itu.
yang saya coba lakukan, dan juga saya mencoba juga melakukan observasi kepada rekan sejawat lain. Nah, kemudian aksi yang keempat setelah implementasi, jadi ada measurement, reflect, dan change. Jadi ada pengukur keberhasilan. Apa sih yang mengukur keberhasilan? Ada rubriknya. Ya, jadi kita mencetak, misalkan sudah mencapai tujuan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi kita bukan menjudge atau menilai, tetapi kita mencari pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita nilai lebih jelek enggak. Jadi kita merefleksikan, kita lanjut selanjutnya. Jadi ini beberapa dokumentasi selama 3 bulan ini kita lakukan pembelajaran berdasarkan equality kolaboratif. Nah, adapun hasilnya, atau refleksi baik itu hasil dan juga dampak. Jadi saya juga melihat dari motivasi belajar IPA-nya itu sendiri. Jadi ada beberapa indikator dan di sini ada peningkatan bagaimana motivasi awal dan juga motivasi belajar akhirnya. Itu berkaitan dengan motivasi belajar. Saya juga melihat kolaborasi guru sudah lebih baik. Jadi ada beberapa observer, kebetulan juga kemarin di pelatihan PS kita diobservasi oleh beberapa guru 10 orang gitu ya. Jadi kita memberikan nanti feedback ataupun tidak lanjut seperti apa pembelajarannya bersama pelatihan PM dan yang lainnya, dan juga ada guru-guru di sekolah. Kemudian hasil yang lainnya yaitu adalah pembelajaran IPA menjadi lebih baik atau lebih hidup lagi dan juga lebih bermanfaat karena ada hal yang memang dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu refleksi baik itu hasil ataupun dampak. Jadi tidak lanjutnya seperti apa? Apakah kalau sudah tercapai kita selesai? Tidak, Bapak Ibu. Jadi masih ada saya tunjukkan di sana diagramnya. Jadi masih berkelanjutan, ya. Jadi mulai assess lagi mengidentifikasi kalau misalnya di sana kita melihat motivasinya sudah meningkat, kita lihat yang lainnya. Apakah keterampilan literasi saya lihat bagaimana? Karena soalnya cukup panjang kalau Bapak Ibu lihat di IPK seperti itu ya, tidak menyebutkan kembali apa ini jelaskan ini tidak. Jadi sudah ada kasus dalam IPK, jadi mungkin itu akan menjadi identifikasi selanjutnya. Kembali lagi kita mendesain, kembali lagi kita mengimplementasikan dan ada refleksi. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang coba sudah saya lakukan di SMP Negeri 3 Serede berkaitan dengan praktik baik yang coba saya berikan hari ini, gitu ya. Jadi belajar saya lebih hidup melalui inquiry kolaboratif menuju menumbuhkan motivasi belajar dan mencapai pembelajaran mendalam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu sharing dari praktik baik saya. Saya sangat besar harapannya kepada Bapak Ibu semua di sini peserta talkshow, jadi agar nantinya bisa memberikan masukan agar praktik lebih baik ini bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya, tentunya untuk murid-murid kita agar lebih termotivasi belajar, lebih sadar, bermanfaat dan juga menggembirakan. Nah, akhir kata saya tutup dengan pernyataan setiap itu istimewa Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu juga istimewa. Sekian dari saya terima kasih. Mohon sampai. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sudah ada dari mahasiswa juga ada, kemudian ada rekan-rekan juga. Terima kasih Pak Bayu. Membantu mengingatkan bagi teman-teman guru bahwa siklus ini kolaboratifnya akan terus berlangsung Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjadi guru. Dan ini terus berlanjut walaupun pelatihan sudah selesai. Dan juga bagi adik-adik mahasiswa, seluruh guru juga tahu ternyata ada pembelajaran yang dalam yang disebut dengan inquiry kolaboratif. Jadi guru bisa berkolaborasi bersama, bisa dengan akar guru, bahkan melibatkan kepala sekolah atau bahkan guru dengan tujuan apa? Untuk mengetahui, gitu ya, untuk mengetahui hal-hal apa, tentu saja berbasis data yang sudah diingatkan oleh Pak Bayu,
apa saja menjadi kebutuhan belajar siswa atau bisa menjadi kebutuhan guru juga gitu ya, yang perlu dipersiapkan sehingga nantinya ada perbaikan pembelajaran tidak hanya untuk praktik pengajarnya kemarin ini, tapi juga pada hasil pembelajaran siswa. Betul? Kan sama ini? Oke. Untuk menutup sesi Pak Bayu, saya kasih lagi boleh? Pergi ke hutan mencari obat. Pulangnya bawa warna hutan dengan diberi kolaboratif yang menawan, belajar sains jadi menyenangkan. Oke, kayaknya nanti saya akan mengulas. Jadi siap-siap ada 1000 pantun yang sudah saya siapkan. Jadi kalau sengaja ada banyak alternatif yang saya bawa pulang. Jadi mohon keikhlasannya. Kita lanjut ke guru, berbagi lagi satu. Yang kedua ada Ibu Manis. Seperti namanya, manis ya wajahnya. Ya, parasnya juga manis gitu ya. Jadi untuk guru berbagian keduanya ada Ibu Manis. Kalau kita bicara tentang industri kolaboratif, nah sekarang kita akan berbicara tentang hulu dan hilirnya dari pembelajaran. Ayo, ada hulunya, ada hulu dan hilirnya pembelajaran yaitu asesmen, baik di hulu dan hilir tentang asesmen ini harus dilaksanakan. Betul Bapak Ibu? Betul. Kadang ada guru yang merasa bahwa sesuatu itu yang paling penting adalah nilai awal akhir, betul nggak? Di dalam pembelajaran mendalam, ya, ternyata kasus formatif itu jadi hal penting, seberapa penting yang dirasakan oleh Manis. Nah, mari kita akan kulik bersama, gitu ya, Manis ya. Jadi beliau akan membawa kita menyelami tanpa rasa, Bapak Ibu ya, menyelami bagaimana sih asesmen itu bukan sekedar menilai hafalan semata, tapi mengukur pemahaman yang sesungguhnya. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu siswanya yang belajar saat ujian ini ada? Ya, ada yang belajarnya menghafal, ada yang begitu saja. Itu yang perlu kita cari tahu untuk siswa-siswa seperti itu. Nah, hari ini bukan akan berbagi praktik yang sudah dilaksanakan. Mari kita sambut Manis berikan tangan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi Bayu. Jadi di sini saya bukan menggurui, ya, bukan narasumber sebenarnya ya. Di sini sepertinya saya yang paling muda, ya. Saya lahiran tahun 99 dan masa kerja sebagai guru pun baru 3 tahun Bapak Ibu. Jadi sebenarnya baru sedikit pengalaman mengajar yang saya miliki. Jadi terima kasih atas kesempatan belajar yang diberikan. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Prima dari Kabin PSMP Distrik Korea Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Bapak dari perwakilan BGTK. Yang kami hormati pula Bapak Ibu fasilitator yang telah menemani kami selama 3 bulan. Serta Bapak Ibu guru hebat yang telah berproses mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Izinkan saya mengaturkan panjayuman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Seperti yang sudah terlihat pada slide Bapak Ibu ya, dan juga tadi pembawa acara sudah memperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Jadi nama saya Nidul Sri Manis Uniati SPD. Saya adalah guru mata pelajaran IPA bertugas di SMP Negeri 1 Brebes.
Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan praktik dari yang telah saya lakukan setelah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini. Adapun judul dari praktik dari yang saya telah lakukan yaitu tahap. Tahap ini adalah sebuah akronim, Bapak Ibu. Jadi tahap adalah akronim dari transformasi assessment dari hafalan ke pemahaman. Nah, kenapa sih harus tahap yang menjadi akronimnya? Karena menurut saya tahap ini memiliki sebuah makna yang sangat mendalam. Tahap itu adalah sebuah tahapan atau proses. Jadi dalam pembelajaran ini ditekankan bahwa setiap proses kecil dari seorang murid itu sangatlah berarti. Jangan kita selalu berpikir hasil, tapi proses tahapan dari seorang murid. Baik, sebelum lanjut, tidak hanya Bu Nisa yang menyiapkan pantun ya, saya juga sudah menyiapkan pantun. Kalau tadi Bu Nisa minta respon cantiknya, boleh saya minta respon manisnya? Baik, silakan jawab manis ya, Ibu ya. Baik, pantunnya, burung kutilang tinggal di dahan. Masih ada yang jawab cakep tadi, ulang ya. Responnya manis. Burung kutilang tinggal di dahan. Diabetes kan? Nyaring berkicau menyambut pagi. Selama 3 bulan ikut pelatihan pembelajaran mendalam. Saatnya hari ini saling berbagi. Baik, sebelum menuju ke praktik baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung terlebih dahulu. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ada yang menjadi seorang orang tua dan juga tentunya guru di sekolah masing-masing dan juga adik-adik mahasiswa. Saya bertanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika anaknya, muridnya, atau adik-adik mahasiswa di kampusnya mendapat nilai A+ atau mendapat nilai 90? Bagaimana perasaannya? Senang? Ada yang sedih dengan nilai A+? Ya, ya, pasti saya senang dapat nilai 90 dan nilai A IPK-nya 4 gitu ya. Pasti merasa senang, tapi benarkah nilai itu adalah hasil pemahaman kita? Atau jangan-jangan nilai itu adalah hasil hafalan dari hafalan sebelum ujian berlangsung. Jadi belajar dulu, tes dapat 100, keluar dari ruang ujian, sudah tidak tahu apa yang tadi dipelajari. Seperti itu. Nah, inilah yang perasaan sebenarnya saya memilih bagian eksternal ini untuk saya tidak menjadi sebagai praktik baik. Nah, ada situasi yang saya sadari sebagai salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Broga. Jadi situasi yang saya ambil ini dari situasi terdekat saya. Kalau tadi mungkin Pak Ari Bayu secara umum dulu, secara global dari hasil PISA, tapi jika saya ini saya mengambil situasi itu yang terdekat dari lingkungan sekolah dan dari diri saya sendiri. Saya akui Bapak Ibu, selama 3 tahun menjadi seorang guru sampai sebelum mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini, saya merasa bahwa nilai rapor yang saya berikan kepada murid masih cenderung menitik beratkan pada nilai ulangan harian dan juga sistematik akhir semester. Kira-kira Bapak Ibu guru yang ada di sini ada yang sama dengan saya? Nilai rapor itu ambil dari nilai ulangan aja, dari nilai sistematik aja. Ya, dan ternyata di lingkungan sekolah juga, di lingkungan sekolah saya juga masih ada beberapa guru yang seperti itu. Jangan melakukan penilaian keseharian, cenderung menggunakan nilai ulangan untuk nilai rapor murid.
Nah, ternyata situasi guru yang seperti itu berdampak terhadap situasi murid. Karena murid menyadari, oh ternyata Bapak Ibu guru cuma ngambil nilai ulangan aja, sehingga dalam keseharian murid itu hanya fokus belajar nilai. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, bisa saja mereka itu pokoknya dapat nilai besar, nilai 100, dan mengalahkan segala cara. Ada yang membuat tes, nyontek, dan sebagainya. Jadi situasi itulah yang saya alami Bapak Ibu. Selanjutnya, dari situasi itu saya melaksanakan praktik baik ini dengan 4 tujuan. Bapak Ibu, yang pertama, saya ingin melakukan transformasi. Saya ingin berubah. Perubahan itu berfokus pada asesmennya. Saya ingin berubah asesmen saya. Seperti itu. Yang kedua, saya ingin mendokumentasikan apa yang saya lakukan. Dan yang ketiga, saya ingin menunjukkan dampaknya dari praktik baik ini dan ada dampak yang diperoleh. Dan yang terakhir, ingin membagikan dan menginspirasi guru lain apabila menemui tantangan atau situasi yang sama seperti yang saya alami. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin membagikannya kepada guru lain yang mungkin punya tantangan yang sama dan situasi yang sama. Karena praktik baik ini untuk apa sih? Kenapa harus dibagikan? Ya, yang pertama, ini ya, yang pertama untuk menunjukkan bagaimana sih asesmen yang bisa diubah. Dari yang sebelumnya pelatihan mendalam, sekarang apa perubahannya? Sebentar akan saya tunjukkan kepada Ibu ya. Terus yang kedua, mewujudkan murid yang tidak hanya berfokus sama nilai, mengejar nilai, tapi proses belajarnya. Dan yang terakhir, untuk menginspirasi guru lain. Nah, tentu, apakah kita sebagai pendidik perlu melakukan transformasi ini? Tentu saja perlu Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai orang pendidik, memang sudah tanggung jawab kita untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, dari situasi itu muncullah sebuah tantangan atau masalah. Yang pertama, murid sudah terbiasa dia belajar hanya mengejar nilai, sehingga sulit beradaptasi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti ini maksudnya Bapak Ibu. Saat murid itu sudah sadar, oh guru saya hanya fokus menilai ulangan untuk saja, maka dalam kesalahannya murid akan malas untuk berinteraksi. Oh juga saya tidak dinilai. Oh juga saya tidak dinilai. Karena murid hanya fokus mengejar nilai akhir saja. Yang kedua, karena saya di sini guru mata pelajaran IPA dan juga jurusan pendidikan fisika, ya, pasti banyak sekali materi-materi IPA yang ada rumus-rumusnya. Jadi murid itu akan menghafal rumus, Bapak Ibu ya. Jadi bukan memahami konsep kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kurang terlibat aktif. Dengan fokus dengan normatif, murid kurang dalam aktivitas di pembelajaran, hanya fokus pada semakin akhir. Nah, tentu saya sebagai pendidik, tantangan yang saya dapatkan yang pertama, bagaimana saya mengubah asesmen itu dari yang awalnya berfokus dengan semakin menjadi asesmen yang autentik dan konsisten atau menyeluruh. Yang kedua, bagaimana saya bisa meningkatkan pemahaman murid. Yang ketiga, bagaimana sih menyusun strategi agar perkembangan murid itu terfasilitasi. Dan yang terakhir, bagaimana mendorong murid agar lebih aktif. Nah, tantangan itu tidak bisa saya selesaikan sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa. Pasti ada perlu bantuan dari pihak-pihak lain. Nah, untuk bisa mengatasi tantangan itu, perlu pihak yang terlibat. Yang pertama, pasti murid. Karena murid itu adalah pelaku utama dalam pembelajaran. Yang kedua, guru IPA. Ya, sebagai fasilitator. Yang ketiga, sekolah-sekolah sebagai pemberi kebijakan dan juga saran. Dan yang terakhir, yang paling terdekat dengan murid adalah orang tua. Ya,
Jadi harus ada kolaborasi keempat pihak ini untuk mendukung praktik baik ini, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, jadi dalam pelatihan pembelajaran mendalam ini materi yang pertama kita dapatkan dua mindset ya Bapak Ibu ya. Pola pikir bertumbuh. Kita tidak boleh menjadikan masalah dan juga tantangan itu sebagai hambatan. Ya, kita jadikan masalah-masalah itu untuk jembatan agar kita bisa berinovasi dan cari solusinya. Maka dari itu di sini saya melakukan sebuah aksi yaitu mentransformasi teman-teman dari hafalan menuju pemahaman. Yang saya lakukan pertama pasti merancang terlebih dahulu. Sebelum belajar pasti guru harus membuat rencana pembelajaran mendalam. Nah untuk metode pembelajaran dari sini saya menggunakan praktikum diskusi dan presentasi. Kenapa saya menggunakan praktikum diskusi dan presentasi? Karena di sini kan saya ingin menekankan asesmen proses aktivitas yang menjadi murid aktif seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, menerapkan strategi kolaboratif dan juga menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan asesmen formatif dan sumatif. Saya yakin pasti sudah. Tapi sudahkah Bapak Ibu mendominasikan pada asesmen formatif? Kalau saya sendiri dulu, sebelum pelatihan pembelajaran mendalam, pasti sumatifnya yang dominan. Tapi setelah mengikuti pembelajaran mendalam ini, saya benar-benar mendapat aha moment. Ya, dan ternyata yang lebih penting itu adalah formatifnya, proses belajar dalam pembelajaran IPA itu bukan dialih. Saya menjawab tes sumatif itu. Maka dari itu yang saya lakukan ini, yang pertama, kita harus melakukan asesmen formatif di awal dan selama proses pembelajaran. Jadi yang saya lakukan tadi, asesmen awalnya ada dua jenis, yaitu yang kognitif dan non kognitif. Bapak Ibu apakah selalu menanyakan perasaan murid sebelum kelas? Ya, sebelumnya saya juga tidak pernah saya masuk kelas, namun silakan ambil bukunya, ya. Tapi ternyata murid-murid yang ada di hadapan kita datang ke rumah kelas kita dengan beragam perasaan. Ada yang merasa takut, ada yang merasa panik, ada yang merasa sedih, seperti itu. Maka sangat penting ini Bapak Ibu. Asesmen formatif di bagian awal yang kognitif. Kita tanyakan perasaannya, kita ajak mereka sendiri, ya sosial emosionalnya. Lalu yang kognitifnya kita tanyakan pengetahuan awal murid sebelum belajarnya langsung ke rumus. Karena dulu saya seperti itu, saya akui. Sebelum belajar pembelajaran mendalam itu saya langsung bilang, karena kita belajar hukum, ya apa? Ini rumusnya. Harusnya kita belajar dulu. Pengetahuan awal murid ada materi yang akan kita sampaikan. Nah, selama proses pembelajaran, saya menerapkan dua asesmen yaitu S-learning dan juga for-learning. Jadi di sana sangat penting ini Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Jika sebelumnya proses pembelajaran praktikum hanya mendampingi saja. Oh, Anda sudah praktikum, sudah saya berikan petunjuk. Tapi setelah ikut pembelajaran mendalam ini saya paham. Ternyata apa yang mereka lakukan dalam kelompok itu harus benar-benar kita nilai prosesnya. Dan harus dinilai menggunakan rubrik penilaian yang tepat. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya tidak bilang bahwa sumatifnya dibilangkan, bukan. Tapi tetap didominankan dengan formatifnya. Sumatif tetap saya lakukan di sini. Sumatifnya saya menggunakan aplikasi krisis, menggunakan pemanfaatan media digital, tetap untuk mengecek pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa dilihat di slide. Ini adalah transformasi atau perubahan yang saya alami sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Bisa dilihat di slide Bapak Ibu. Before, sebelumnya saya fokus memberikan nilai rapor itu berdasarkan
ulangan harian, dan ulangan umum. Setelah ikut pelatihan pembelajaran mendalam ini, saya melihat yang di sebelah kanan ada. Saya lebih banyak menggunakan nilai keseharian, proses pembelajaran. Karena itu yang diinginkan dalam pembelajaran mendalam. Proses pembelajarannya yang dimulai. Selanjutnya, dulu, before, ya, saya membuat soal seperti yang di sebelah kiri baru. Saat belajar hukum Archimedes, saya memberikan soal langsung ada angka, ada rumus, ya, sebuah volume bersekian, berapa kira-kira berapa angkanya. Kita tidak mengirim sekarang diberikan soal itu. Ya, jadi sebelum itu pelatihan pembelajaran saya membuat soal seperti itu. Dan saya sudah mendapatkan alhamdulillah, ternyata normatif membuat soal itu harus kontekstual. Seperti itu yang saya dapat dari Bapak Ibu fasilitator, kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya bukan anak-anak di Gerokah dengan banyak pelabuhan, ada pelabuhan dekat Gilimanuk, pelabuhan Sumatera Barat, ada yang pernah lihat kapal laut. Saya bukan pertanyaannya seperti itu, Bapak Ibu. Dan responnya luar biasa sangat berbeda. Saat saya mendapat soal yang sebelah kiri, semuanya kayak pusing. Itu apa? Tapi setelah kita pertanyaan yang sebelah kanan, keaktifannya sangat meningkat. Mereka bercerita, oh benar saya naik kapal di Cilacap Bawah, oh benar saya pernah naik kapal nyebrang di Gilimanuk. Lalu saya lakukan pertanyaannya, kok bisa benar ada dari baca sih karena kalau di sana ternyata pelatih murid berpikir kritis dibandingkan soal yang di sebelah kiri. Memang soal yang di sebelah kiri ternyata lebih susah, serem gitu. Ternyata di sebelah kanan yang membuat saya mau berpikir dan mau aktif menjawab pertanyaan. Selanjutnya, dulu pembelajaran saya lebih dominan soal. Jadi murid-murid membaca buku paket, tapi sekarang saya sudah mulai mengubahnya agar lebih kontekstual, agar lebih student center ya. Jadi saya lebih banyak sekarang melakukan praktikum, saya lebih banyak memanfaatkan konsep sekolah, yaitu alat-alat praktikum. Selanjutnya, dulu saya minta refleksi dari murid itu paling cuma satu, Bapak Ibu. Anak-anak siapa yang mau menimbulkan satu orang aja selesai. Tapi sekarang kan menjadi lebih holistik, Bapak Ibu dan Ibu itu lebih menyeluruh semuanya. Jadi saya minta refleksi dari murid itu menggunakan aplikasi tablet. Jadi semua murid dapat mengungkapkan perasaannya tanpa kecuali semuanya melalui emoji, mulai menggunakan kata-kata seperti itu. Dan yang banyak bawah itu ada dokumentasi. Saya mengajak murid itu melakukan refleksi, memberikan afirmasi positif terhadap dirinya sendiri, mengeluh dirinya sendiri. Karena sudah berproses dengan baik, aku sudah belajar dengan baik hari ini, aku sudah datang ke sekolah, melakukan proses belajar dengan baik. Seperti itu, mereka berkesadaran. Selanjutnya, motivasi belajar dari awalnya rendah, tapi setelah saya menerapkan asesmen yang autentik dan holistik ini, bisa dilihat keterlibatan murid itu menjadi lebih meningkat. Murid yang sekarang lebih banyak, presentasi lebih nyaman menyampaikan pendapatnya karena murid benar-benar secara nyata, secara langsung mempraktikkannya melalui eksperimen, bukan hanya dari teks saja. Selanjutnya, dulu saya lebih dominan di depan kelas Bapak Ibu, saya di papan, tulis, atau pakai PowerPoint, menjelaskan. Tapi sekarang, tugas saya menjadi fasilitator. Kasih mereka alat praktikum, berikan petunjuk, saya keliling, memfasilitasi proses belajar ini. Nah, setelah itu, apa yang saya lakukan tersebut, memerlukan pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, penting untuk alat dan bahan praktikum, sehingga saya memanfaatkan hasil sekolah. Yang kedua, memanfaatkan media digital.
Kebetulan di sekolah tidak ada wifi, jadi anak-anak saya arahkan membawa HP, memanfaatkan ponsel, video pembelajaran, dan juga kuisis. Dan yang terakhir, pertanyaan tematik kontekstual. Ini sih yang benar-benar berbeda. Semua pertanyaan materi benar-benar mulai saya arahkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, dari apa yang saya lakukan, dari yang saya lakukan di sekolah, khususnya dalam pembelajaran IPA dari PPB 1 program, berikut adalah hasil evaluasinya Bapak Ibu. Yang pertama, ada peningkatan hasil belajar murid. Dari mana saya mengetahuinya? Tentu saja dari hasil sumatif yang saya berikan di kuisis. Di mana saya mengatakan nilai IPA tersebut di atas negatif, yaitu 83. Sedangkan KTP baru 9,98. Itu sudah menunjukkan murid sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, tercapainya DPL, dimensi profil lulusan. Pada slide yang saya tunjukkan tadi, itu adalah strategi baik yang saya terapkan pada materi tentang Archimedes. Jadi, dimensi profil lulusan yang saya munculkan adalah benar-benar kritis bagi yang pertama. Jadi, murid-murid tersebut menunjukkan penalaran kritisnya itu saat murid memasukkan telur ke dalam air, kok tenggelamnya, tapi kok telur dimasukin ke air yang ada di dalamnya, kok tentunya di sana murid menunjukkan dimensi profil lulusan yaitu penalaran kritis. Yang kedua, kolaborasi, karena saya metode pembelajarannya dengan praktikum dan juga dengan kelompok, misalnya dengan kelompok ekonomi akan memunculkan dimensi profil lulusan kolaborasi. Dan yang terakhir, komunikasi, saya mengajak murid untuk melakukan presentasi dari hasil eksperimen yang dilakukan. Dan ketiganya itu muncul, benar-benar muncul dan sudah saya nilai melalui checklist dari jurnal observasi. Selanjutnya, respon positif murid. Respon positif murid saya kumpulkan melalui aplikasi Padlet. Ada yang merasa senang, bagaimana yang menangkap, itu semuanya merekam jelas. Dan di sana saya bisa mengevaluasi diri untuk pembelajaran IPA selanjutnya. Selanjutnya, tercapainya prinsip assessment. Bapak Ibu masih ingat prinsip assessment ada berapa? Yang dalam, ya, ada 3. Dengan kita benar-benar melaksanakan formatif semakin ini, maka prinsip assessment berkeadilan, edukatif, dan juga objektif itu tercapai. Dan yang terakhir, tercapainya prinsip dan juga pengalaman belajar dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Karena murid berkesadaran dan juga merefleksi pembelajarannya. Nah, tindak lanjut dari praktik baik saya ini, yang pertama, saya akan membagikan praktik baik ini. Hari ini kan sudah saya sampaikan, dan ke depannya akan saya sampaikan di satuan pendidikan di PPB 1 program. Lalu saya akan memperluas penerapannya dengan berkolaborasi dengan kasih jawab dan juga MP di sekolah. Baik, faktor pemicu keberhasilan dari praktik baik saya ini ada 5. Yang pertama itu adalah karena pertanyaan yang saya berikan adalah kontekstual. Yang kedua, formatifnya dominan dan banyak. Yang ketiga, memanfaatkan media digital. Yang keempat, memberikan ruang refleksi murid. Dan yang terakhir, adanya hubungan dari semua pihak. Ingat Bapak Ibu, praktik baik ini tidak mungkin bisa berhasil jika ada hubungan dari keempat belah pihak yang saya sebutkan sebelumnya. Berikut saya tampilkan dokumentasi praktik baik yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 1 Program. Yang di sebelah kiri, pojok kiri atas itu adalah saya melakukan assessment awal menanyakan gaya belajar murid. Sampai masuk belajar dengan video, membaca, kinestetik. Lalu di sebelahnya itu ada assessment menanyakan perasaan, menanyakan pengetahuan awal. Yang di sebelah pojok kiri bawah itu saya
melakukan observasi menilai dimensi profil lulusan setiap murid. Ibu ya, dan yang di sebelah kanan bawah itu saya melakukan kuis mengenai kuis. Selanjutnya melatih murid melakukan refleksi dan membantu diri sendiri, memberikan konfirmasi positif, memuji diri sendiri. Nah, ini adalah diri saya, Bapak Ibu. Jadi saya memberikan 7 praktikum alat dan tambah pertanyaan-pertanyaan kontekstual untuk mereka diskusikan di kelompok. Dan itu adalah sebuah formatif saya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah jurnal. Jadi saya bertanya saat memberikan praktikum apakah muncul kolaborasinya, apakah muncul komunikasinya. Jadi itu berupa jurnal dengan fungsi checklist. Dan di sebelah kanannya itu ada rubriknya. Tentu kita memilih ada rubrik yang ada objektif sesuai dengan prinsip asesmen itu sendiri. Dan ini adalah asesmen selanjutnya bisa dilihat oleh Ibu. Rata-rata nilainya adalah 83. Dan juga ini adalah refleksi murid. Ada yang mengirim emoji, bagaimana perasaannya hari ini, tinggi senang, bagaimana yang seru, bagaimana praktikmu, apa yang menantang saat melakukan praktikmu, saat memasukkan guru dalam RKK, dan sebagainya. Nah, sekian praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Roda, di mana bahkan itu benar-benar terjadi pada diri saya, mengingat saya baru menjadi seorang guru, Bapak Ibu ya. Jadi hal ini benar-benar sangat bermanfaat bagi saya dan memberikan perubahan besar bagi saya untuk mengajar ke depannya. Baik, untuk menutup presentasi saya memiliki quotes. Asesmen bukan sekadar angka di akhir, tapi bagian dari perjalanan belajar. Saat murid diberi ruang refleksi, mereka bukan hanya tahu berapa nilai saya, tapi juga bagaimana cara belajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wow, keren! Oke, terima kasih Bu Andis. Sedikit konfirmasi saya dalam posisi karena kita live streaming di YouTube. Kebetulan salah satu fasilitator kita ini ternyata YouTuber. Jadi ada kanal YouTube-nya, kalau saya tadi tetap di sana, itu jadi awal kita nanti apa bingung, ada suaranya nggak ada wujudnya. Jadi belajar IPA atau belajar sains bingung ya. Jadi saya berpindah posisi, waktu resikonya kayak kabupaten kita, Buleleng. Misalnya itu kalau saya karena gimana caranya kita kembangkan. Oke. Tadi pokoknya keren sekali ya, ada banyak hal yang menginspirasi gitu ya. Ibu Manis tadi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan itu sebenarnya adalah pertanyaan kontekstual yang membangun rasa ingin tahu siswa. Jadi ingat waktu pas kegiatan kita CT kemarin dan ini juga saat adik-adik mahasiswa, kadang kita perlu memilah dan memilih pertanyaan. Contoh waktu itu kalau salah tentang pembelajaran TI. Kalau kita mengajukan pertanyaan, apa itu data? Untuk sesuatu dia, saya jelaskan apa itu data. Tapi kalau kita bertanya seperti tadi kontekstual kayak Manis, pernah nggak lihat kapal gitu? Sama anak-anak punya sosial media nggak? Bikin status nggak? Ada yang lain? Berapa yang lain? Jumlah kayak gitu adalah data. Terus kalau ada mahasiswa hari ini, berapa orang yang hadir, berapa yang tidak hadir, itu adalah data. Jadi, sebuah pertanyaan itu menentukan apakah sikap dari siswa ini bisa termotivasi belajar atau tidak. Ya, itu inspirasi yang pertama saya temukan. Kemudian ada lagi tentang asesmen. Jadi dari Ibu Manis itu mengatakan bahwa asesmen itu
sebenarnya jendela belajar, bukan hanya tapi jendela belajar tidak hanya untuk siswanya bagaimana harus belajar, tapi juga untuk gurunya apa yang perlu dibenahi dalam pembelajarannya saat mengajar. Kemudian dengan transformasi yang sebenarnya disebut paham itu, kita jadi tidak berhenti hanya pada hafalan saja, tapi melangkah pada tahap berikutnya yaitu pemahaman yang lebih mendalam. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi namanya bahwa asesmen itu bukan akhir, tapi alat untuk menguji, mengukur pemahaman serta kemajuan belajar siswa. Terus ada lagi yang tadi yang menarik adalah ada butterfly effect. Siswa diajar mengukur dirinya sendiri dalam pembelajaran mendalam. Kita tidak hanya olah pikir ya Bapak Ibu ya, ada olah hati, ada olah rasa, ada olah lidah. Tidak masuk dalam olahnya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi ini kita ajak siswa yang tadi sudah beraktivitas belajar mengucapkan terima kasih pada diri mereka sendiri yang sudah bersama. Ini mengingatkan bahwa ketika kita memberikan pujian pada siswa, berikanlah pujian proses, bukan pujian pribadi ya. Bukan kita, tapi apa yang sudah mereka lakukan. Terima kasih sudah berusaha mengerjakan tugas sampai selesai gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali dari Manis ya. Dan saya sudah katakan saya banyak harus 1.000 pantun ya. Saya kasih pantun lagi, maksudnya semangat 1.000 pantun. Karena saya lihat Manis, jadi saya membuat sebuah pantun. Terus saya berbuat. Ya, sebuah pantunnya ada kata manisnya, sama ada kata lengkapnya. Ini sudah saya ngomong dari colek dari ya. Ini saya minta kata apa Bapak Ibu? Iya, oke. Sungguh manis bunga Kamboja. Mekarnya di tepi danau sana. Kalau hanya menghafal materi saja, tak akan sampai pada pemahaman yang bermakna. Selanjutnya teman-teman saya yang bersedia semalam hari untuk mencari inspirasi. Baiklah, kita lanjutkan guru berbagi berikutnya. Nah, ada yang tahu siapa yang ketiga? Siapa? Ya, Ibu Yati. Tadi Ibu Yati sudah. Kemudian asesmen yang sudah ditransformasi sudah. Sekarang saatnya kita bicara tentang hasil karyanya, yaitu bentuk kemampuan komunikasi siswa ya, Yati ya. Terutama dalam pembelajaran bahasa. Karena bahasa itu penting berbicaranya betul ya, berbicaranya. Nah, nanti dia akan berbagi baik tentang bagaimana sih ternyata komplain itu bisa membuat siswa lebih percaya diri dalam berkomunikasi, khususnya dalam bahasa Inggris. Kayaknya agak melek-melek ke prinsip menggembirakan di sini ya. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan pada Bu Yati. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Masih semangat. Baik, saya sapa dulu yang terhormat Bapak Kabin SMP, Bapak Prima. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari BPTK, dan tidak lupa saya hormati pula Bapak Ibu fasilitator yang selama ini membimbing kami dalam berproses untuk lebih memahami pembelajaran mendalam, serta rekan-rekan semuanya, hai, how are you? Okay. It's nice to see you here. Ya. Dan juga adik-adik dari tulisannya, ya, ada di sini yang dari jurusan bahasa Inggris? Oh, bukan, adiknya, bukan. Ada adiknya dari bahasa Inggris? Oke, mari kita belajar bersama di sini ya. Baik, tenang dari tidak usah suruh presentasi. Kita berbagi di sini ya. Jadi seperti yang dilakukan rekan-rekan saya yang luar biasa lagi,
Mereka sudah menampilkan batik baik mereka, jadi saya juga akan menampilkan batik baik saya. Baik, mohon izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Leandri Suardani. Jadi saya guru dari SMP Negeri 1 Dua, yang mana seperti yang dari judul best practice-nya sudah sangat terlihat bahwa saya merupakan guru bahasa Inggris. Dan spesial untuk tahun ini saya memegang siswa-siswi kelas 7. Baik, saya akan mulai saja seperti apa best practice saya. Yang pertama yaitu dari situasinya. Jadi mungkin sedikit berbeda dari teman-teman tadi yang menampilkan foto-foto keren mereka. Jadi saya berfokus pada apa yang saya lakukan saja. Jadi untuk situasi yang menggugah saya memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelas itu adalah fakta rapat pendidikan di Sertifikasi Broga di tahun 2024. Jadi untuk tahun ini sudah ada perbaikan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di tahun itu spesial di indikator kualitas pembelajaran dengan subindikator manajemen kelas dan hubungan psikologis itu mengalami penurunan. Jadi berdasarkan hal ini memotivasi saya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran terutama di kelas saya. Kemudian situasi yang khususnya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Blogja, yang mana saya mengajar dari kelas 7A sampai 7F, saya menemukan fakta karena mungkin sekolah kami itu terletak di pedesaan, jadi hampir 70% muridnya itu kurang percaya diri ketika mereka melakukan komunikasi, terutama pada saat berbicara bahasa Inggris. Jadi hampir 70% itu merasa malu, takut, ragu. Dan apakah penyebabnya? Ini dia, dari tantangan. Setelah saya melakukan observasi, saya menemukan bahwa kosakata bahasa Inggris murid tersebut masih terbatas. Jadi mengingat latar belakang mereka, tidak semua di SD mereka mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini adalah salah satu tantangan buat saya, karena kosakata mereka terbatas. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kemudian yang kedua, kepercayaan diri mereka itu masih rendah. Ya pastinya ini sangat bertaut satu sama lain, karena kosakatanya terbatas, jadi mereka nggak pede untuk berbicara bahasa Inggris. Ini pasti akan jadi tantangan besar juga untuk calon guru bahasa Inggris nantinya ya adik-adik Indonesia. Kemudian aksi apa yang saya lakukan untuk kedua tantangan itu? Jadi aksi yang pertama yaitu terkait dengan kosakata mereka. Saya melakukan drilling kosakata terkait materi yang saya ajarkan. Jadi kita drill dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara saya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Jadi saya mulai menerapkan prinsip dari pembelajaran mendalam dengan metode role play. Seperti apa? Saya tunjukkan saja. Nah, ini adalah salah satu video saya melakukan drilling kepada siswa saya. Jadi kegiatan drilling ini biasanya saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi saya akan meminta murid saya untuk keluar kelas. Mereka sudah menyiapkan 5 kosakata terkait materi. Jadi misalnya materi itu adalah tentang greeting, apologizing, thanking, and leave taking gitu. Jadi mereka akan menyiapkan 5 kosakata itu. Setelah itu, ini juga akan menjadi tiket masuk bagi mereka ke kelas. Jadi kalau mereka berhasil menyampaikan 5 kosakata itu, mereka boleh masuk kelas. Lalu bagaimana dengan yang tidak? Nah, bagi yang tidak, saya akan suruh balik ke barisan paling belakang sambil mengingat lagi kosakata yang telah mereka hasilkan. Jadi itu akan saya lakukan sampai semuanya finish. Itu adalah salah satu tujuan saya untuk meningkatkan kosakata tersebut. Jadi bisa dilihat di videonya. Kemudian setelah training ini, saya juga melakukan penerapan prinsip pembelajaran. Ada berapa prinsip pembelajaran dalam apa itu? Ada 3, betul sekali. Kita pintar semuanya. Ya. Baik, yang pertama yaitu berkesadaran. Nah,
Berkesadaran di sini, bagaimana caranya saya menerapkan dengan metode role play? Jadi role play di sini berperan ya, Ibu. Jadi di sini saya membagikan sebuah kertas kepada anak-anak, yang mana di kertas itu telah tertulis situasi yang kontekstual. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Jadi mereka itu akan membuat sebuah percakapan berdasarkan situasi tersebut. Nah, dengan begitu, mereka itu akan terdorong lebih terbuka terhadap sudut pandang baru dan juga menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Di samping itu juga mereka akan mempunyai pengalaman dalam menggunakan ungkapan-ungkapan terkait materi itu. Jadi kebetulan metode role play ini saya gunakan di materi ungkapan greeting, making, apology, dan thanking. Jadi inilah yang akan membantu mereka untuk lebih mengenal ungkapan itu dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh situasinya. Jadi kartu situasinya, seperti contohnya, you meet your friend in the morning in the park. So, what is the expression that you use? Jadi seperti itu. Jadi mereka akan membuat percakapan berdasarkan situasi tersebut. Next, kemudian di bermakna. Bapak Ibu bisa melihat di videonya. Jadi di bermakna ini seperti apa sih? Nah, pada saat saya meminta murid untuk memilih situasinya seperti apa, mereka akan menyusun percakapan sederhana. Lalu mereka juga akan mengaplikasikannya di depan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat bahwa dengan mereka dilibatkan dalam pemecahan masalah nyata melalui situasi tersebut, jadi mereka itu akan dapat mengaitkan materi yang telah saya ajarkan sebelumnya terkait expression of greeting, taking, thanking, dan apologizing ke dalam situasi yang saya berikan. Selain itu, ini akan juga ada membangun pengalaman mereka, karena mereka dapat melakukan langsung atau experiential learning. Mereka berpraktik langsung menggunakan bahasa Inggris yang telah mereka susun tersebut. Dan ini nantinya akan menemukan murid sebagai pembelajar sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah menggembirakan. Menggembirakan seperti apa yang saya lakukan? Apakah saya memberikan ice breaking? Tidak. Jadi di pembelajaran saya ini, saya tidak memberikan ice breaking, Bapak Ibu. Jadi saya hanya meminta mereka untuk berdiskusi, membuat sebuah percakapan, kemudian mereka mengaplikasikannya di sana di depan kelas. Namun ini ada faktor menggembirakannya juga. Kenapa? Karena ketika mereka berhasil membuat atau menyusun sebuah percakapan sederhana dengan menggunakan bahasa Inggris, itu sudah memberikan aha momen bagi mereka sendiri. Dan itu adalah salah satu indikator bahwa pembelajaran saya ini menggembirakan buat mereka. Mereka merasa berhasil. Wah, saya berhasil nih membuat percakapan dalam bahasa Inggris. Karena bahasa sehari-hari mereka bukanlah bahasa Inggris. Jadi itu hal terpenting yang saya dapatkan ketika saya mengaplikasikan ketiga prinsip pembelajaran mendalam ini di kelas. Sebenarnya ini ada suaranya untuk videonya, jadi mungkin tidak terdengar. Dari penggembirakan ini tidak hanya aha momen. Di sini juga mendorong mereka untuk secara sukarela mengajukan diri, gitu, mengangkat tangan. Bapak Ibu bisa lihat tadi ya. Mereka, saya nanya, who wants to be the next presenter? Jadi mereka dengan sukarela angkat tangan. Tanpa saya paksa, tanpa saya intervensi, begitu. Jadi mereka dengan sukarela mau mengajukan diri mereka untuk berpraktik di depan kelas, di depan teman-temannya. Dan ini sudah menunjukkan kepercayaan diri mereka sudah mulai tumbuh dan muncul. Baik, yang ketiga, yang terakhir adalah refleksi. Dampak apa yang saya dapatkan dari sini? Jadi kalau sebelumnya pada situasi itu ada 70% siswa yang kurang percaya diri dalam berkomunikasi secara lisan, dalam bahasa Inggris. Setelah saya menerapkan role play ini,
saya kemudian melakukan sebuah survei ke anak-anak, dan di sana menunjukkan adanya penurunan dari 70% ke 50%. Wah, kok 100% itu namanya juga proses belajar, ya. Jadi itu tidak akan namanya pembelajaran kalau tidak ada prosesnya. Dan dengan penurunan 20% ini sudah sangat luar biasa bagi saya, mengingat latar belakang anak-anak di sana itu kemampuannya atau penguasaan bahasa Inggrisnya itu masih bisa dibilang kurang. Jadi dengan adanya penurunan ini dapat menunjukkan bahwa hasilnya atau penerapan prinsip pembelajaran mendalam ini sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak. Kemudian selain dari data survei itu, saya juga melakukan observasi yang mana di sana terlihat bahwa murid-murid itu menjadi lebih aktif. Jadi peningkatan keaktifan murid di kelas itu menjadi lebih baik. Kemudian berkurangnya penggunaan bahasa ibu di dalam komunikasi mereka. Jadi biasanya dalam satu kalimat itu ada 3 atau 4 kata ibu yang masuk dalam bahasa Inggris. Tapi setelah saya melakukan role ini dan juga drilling kosakata itu berkurang. Jadi menjadi 1 atau 2 saja yang saya sebutkan. Kemudian kita lanjut yang bisa saya lakukan untuk penerapan prinsip pembelajaran ini. Yang pasti pertama, saya akan tetap membangun lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi diri saya. Itu yang terpenting. Karena dengan lingkungan belajar yang nyaman ini, mereka juga akan lebih percaya diri untuk menampilkan apa yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, dan juga lebih nyaman berkomunikasi dengan saya sebagai guru. Kemudian yang kedua, pastinya saya akan melakukan fleksibilitas pada strategi pembelajaran. Jadi saya akan menyesuaikan materi yang diajarkan ini dengan metode-metode apa yang tepat, sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna, kemudian lebih berkesadaran lagi, dan juga karena tanpa adanya kolaborasi dari rekan-rekan sejawat, kemudian para sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri, pastinya apapun yang kita kerjakan tidak akan berjalan dengan baik. Dan inilah yang akan saya lakukan. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention and good morning. Selamat pagi. Wow, keren. Luar biasa semua ya, rekan guru berbagi pada pagi hari ini gitu ya. Jadi tadi setelah pemaparan dari Bu Yati, terima kasih Bu Yati, ada hal-hal yang menggelitik mungkin dari rekan-rekan ya, bahwa tadi menyinggung prinsip PM berkesadaran. Salah satunya di awal pembelajaran, bagaimana membangkitkan kesadaran siswa agar tidak schooling without learning, ya. Siswanya hadir, bahkan duduk paling depan, tapi nggak paham sama pelajarannya. Jadi dengan kegiatan tadi, gitu ya, siswa jadi sudah mempersiapkan dirinya untuk belajar bahasa Inggris. Selain itu, yang bisa saya tangkap lagi untuk rekan-rekan peserta semuanya bahwa ini perlu digarisbawahi bahwa prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan itu tidak melulu tentang ice breaking gitu ya. Jadi nanti siswanya baru masuk kelas ice breaking dulu 3 jam, 2 jam itu ice breaking terus gitu ya. Jadi menggembirakan itu tidak selalu dengan ice breaking gitu ya. Ada banyak hal yang menggembirakan yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Jadi saya bisa istilahnya spill sedikit nih. Guru bahasa Inggris lumayan kreatif ya untuk mencari yang menggembirakan, terutama memfasilitasi siswa-siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi agak spill pameran di atas gitu ya untuk mahasiswa atau tamu undangan pada pagi hari ini. Jadi ada salah satu nih nanti yang dipamerkan di atas dari guru bahasa Inggris itu kalau nggak salah, judulnya Hope to Learn gitu ya, itu dari Pak Romi gitu ya, yang paling seru ini di kelas.
sana bagaimana belajar bahasa Inggris menggunakan kearifan lokal, yaitu permainan dengkleng ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan hadir ke pameran karya dari best practice Bapak Ibu guru dalam pelatihan pembelajaran mendalam di Lokus SMP 1 Selirit bisa coba sendiri deh. Tes main dengkleng yang menggembirakan tapi sambil belajar bahasa Inggris itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang bisa saya dapat tadi dari Yanti adalah ya, bahwa bahasa itu akan hidup ketika kita praktekkan, betul nggak Bu Yanti ya? Jadi role play tadi itu tidak hanya tentang bagaimana grammar, tapi punya keberanian untuk berbicara bahkan berkarya gitu ya. Jadi kalau orang sering bilang saya bahasa Inggrisnya gaduh-gaduh gitu ya, campur-campur gitu ya, itu yang diantisipasi oleh Bu Yanti ya, biar nggak gaduh-gaduh, mengurangi bahasa ibu gitu ya. Jadi harapannya mungkin jadi kayak saya, bahasanya salah paham ya, salah dikit yang penting yang diajak ngobrol paham gitu ya. Nah semoga apa yang sudah di sharing tadi itu menginspirasi banyak orang gitu ya. Kalau tadi dua guru berbagi sudah dikasih pantun kan nggak adil ya kalau Bu Yati nggak dikasih pantun. Masih semangat ya bilang cantiknya ya Bapak Ibu ya. Senyumnya yang ikhlas Bapak Ibu ya. Oke. Ke pasar beli benang sulam. Benang sutra berwarna merah muda. Guru yang baik tak hanya mengajar teori di dalam, tapi menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berkarya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan oleh ketiga rekan guru berbagi kita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang selama ini ditulis, dibuat list gitu ya. Sekarang adalah kesempatan kita untuk berdiskusi, bertanya jawab, atau mungkin memberikan masukan yang diharapkan oleh Pak Wahyu tadi ya, sehingga Bapak Ibu bisa lebih bermakna lagi kegiatan talkshow kita gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekarang dipersilahkan jika dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, atau dari adik-adik mahasiswa atau dari tamu undangan atau dari Pak Firma atau dari Ibu PLT mau ada memberikan pertanyaan gitu. Saya persilahkan. Gimana? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Kira-kira? Saling boleh? Saling pandang gitu ya, saling lihat. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah cukup paham ya? Apakah menginspiratif Bapak Ibu? Oke, luar biasa sekali. Kalau memang tidak ada pertanyaan, dan walaupun tadi berharap ada saran ya Pak Bayu, Bu Manis, dan Bu Yati, tapi pastinya saran-saran itu saya yakin sudah tercatat selama kita pelatihan ya. Apalagi di puncaknya memberikan best practice yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti sesi diskusi dan tanya jawab kita lewati saja. Sepakat? Sepakat? Kok nggak sepakat? Oke, sepakat. Atau semangat? Semangat apa Bapak Ibu? Semangat makan snack? Atau semangat mau pameran? Oke, nggak sabar mau pameran ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah menginspirasi dan berbagi pengalaman pada kegiatan sesi talk show pada hari ini, bahwa pembelajaran mendalam ini bukan sekedar pendekatan gitu ya, atau strategi ataupun metode, tapi tentang bagaimana memunculkan kesadaran, makna dalam pembelajaran, bahkan membawa pembelajaran itu menjadi menggembirakan dari siswa-siswa dalam proses pembelajaran gitu ya. Sehingga ada beberapa hal mungkin yang bisa sedikit saya simpulkan gitu ya. Dari yang pertama, bahwa pembelajaran berkesadaran itu mengingatkan kita bahwa guru dan siswa itu memang perlu hadir sepenuhnya gitu
dan bernilai dan punya tujuan kata Bapak Ibu tadi. Kemudian yang kedua, pembelajaran bermakna itu ketika siswa tidak hanya mengingat saja, tapi juga memahami, mengaitkan, bahkan mampu menerapkan ilmu yang dia miliki dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu Manis tadi ya sudah disampaikan, menjadi pengalaman hidup bagi siswa-siswa. Jadi bukan sekedar hafalan semata, di mana nanti selesai ulangan semua ada di luar kepala. Ya, jadi sudah tidak diingat lagi oleh siswanya. Dan yang tidak kalah penting, pembelajaran yang menggembirakan tadi ya, itu sebenarnya salah satu roh pembelajaran. Ketika siswa tidak bahagia, maka tidak berjalan lancar. Karena sesuai dengan moto hidup saya, if you are not having fun, you are doing something wrong. Jadi kalau kamu nggak happy menjalani segala sesuatu, segalanya tidak berjalan dengan lancar, tidak menemukan makna dari apa yang kalian lakukan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Sehingga dengan suasana belajar yang menggembirakan, rasa ingin tahu siswa menjadi bangkit kembali, kemudian ada penghargaan terhadap diri sendiri tadi, butterfly hak yang luar biasa, serta ada tawa tulus ya. Karena sebenarnya apa sih yang Bapak Ibu cari? Apakah hanya nilai? Tidak, tapi tawa tulus bahagia siswa terhadap keberhasilan yang mereka capai. Betul? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Semoga praktik baik yang telah dibagikan hari ini menjadi inspirasi terus bagi Bapak Ibu, menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam bagi siswa. Mari terus belajar, mari terus berbagi, bertumbuh bersama demi pendidikan yang memerdekakan. Oke. Akhir kata. Ya, mantap. Ini pantun pamungkas terakhir ya. Jadi nggak sampai 1000 ya Bapak Ibu ya. Oke. Guru hebat terus berdaya, membimbing siswa dengan sepenuh hati. Mari wujudkan pembelajaran mendalam bersama untuk generasi emas di negeri ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga inspirasi ini bisa kita bawa pulang dan terus kita terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Akhir kata saya Nisa untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Pram Sakti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memberikan tepuk wow dulu. Wow, keren. Wow, wow, keren. Just wow, keren. Wow, wow, keren. Just. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Kita lanjut lagi untuk menyaksikan pameran di atas. Sampai jumpa. Kepada para tamu undangan, boleh dipersilakan langsung melihat karya dari guru-guru. Kepada Bapak Prima, silakan Bapak. Ayo kita dampingi ke atas semua.
Oke, kita sekarang menuju pameran. Ayo kita naik. Berat. Mungkin Pak Budi mau coba, saya mau tes Pak Budi sebagai guru bahasa Inggris sama kelas. Di sini, aku mau tes kamu nih.
Dik,